Allahumma salli ala Muhammad. Namun perlu diketahui setajana para undangan sebagai musola lastarian pengajian kadento jadi Pleman Timin. Karena pada acara Ramatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا مصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus ada Habib Taha Al-Jufri, Habib Alwi, Al-Idrus, dan para habaib yang lainnya, dan kepada para tokoh masyarakat, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Mudah-mudahan insyaallah mereka semuanya diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang saya hormati kepada seluruh panitia penyelenggara acara Haul Sayyid Mustafa sekaligus acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan para panitia diberikan oleh Allah keluasan rezeki. Amin. Sehingga nantinya di tahun yang akan datang acara ini akan menjadi rutinitas tiap tahun. Amin. Diberikan para panitia kekuatan, kesabaran, sehingga insyaallah bisa untuk menyelenggarakan acara ini di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kepada para hadirin hadirat yang telah hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajatnya. Amin. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirati bil maghfirah. Mudah-mudahan para hadirin hadirat tidak keluar dari majelis ini kecuali kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW yang telah kita peringati Isra dan Mi'rajnya, mendapatkan syafaat dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita memperingati salah satu di antara wali Allah, yaitu adalah Sayyid Mustafa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dikumpulkan dengan beliau. Amin. Insyaallah kita semuanya masuk di dalam golongan beliau. Amin. Insyaallah yang ada di sekitar sini ini juga bisa menjadi orang-orang yang akan meneruskan bendera beliau untuk menyebarkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu kalau noleh sini kurang semangat, kalau noleh sini semangat saya. Karena di sini lebih banyak, bukan karena di sini ibu-ibu, bukan. Saya di sini ini kosong begini. Tapi kalau di sini Masya Allah sudah banyak yang hadir, hijau-hijau semuanya. Masya Allah. Ya, ini berarti
ada acara rutinan yasinan ini kelihatannya, betul? Ya, ibu-ibu PKK, betul? Mudah-mudahan insya Allah diberikan keistiqomahan, amin. Dan insya Allah para bapak-bapak bisa juga menghadiri rutinitas keagamaan, baik majelis ataupun sholawat, amin ya rabbal alamin. Di sini juga ada, ya, kebanyakan tadi Habib Toha menyebutkan ini, Beb, banyak mayoritas ini dari Ikatan Rabesen dan Kedundung, betul? IRK itu, Beb. Ya, IRK kayak Beb, sepak bola. Mudah-mudahan insya Allah subhanahu wa ta'ala memakmurkan segala majelis taklim, amin. Acara yasinan, tahlilan, baik yang dibimbing oleh para ibu-ibu ataupun para bapak-bapak, insya Allah diberikan kemakmuran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa membuat terangkatnya bala dan musibah kepada seluruh penduduk Indonesia dan penduduk daripada kaum muslimin di seluruh dunia. Karena di akhir-akhir ini memang banyak daripada peristiwa-peristiwa, baik itu adalah gempa bumi ataupun peristiwa banjir dan longsor. Bahkan ada yang memprediksikan, katanya daerah Jawa Timur ini, ya, akan terjadi daripada musibah itu yang ada di BMKG katanya. Bukan saya meramal ini, BMKG menyebutkan katanya tanggal 11 sampai tanggal 20-an. Ya, sekitar begitu, itu banyak katanya akan datang musibah. Insyaallah berkat para ibu-ibu, para bapak-bapak, para hadirin yang telah hadir, berkat sholawat, berkat tahlil, berkat zikir, berkat bacaan Al-Quran dan kumpulnya kita bersama, insyaallah tidak terjadi satupun daripada musibah, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, di sini kita memperingati dua acara. Acara yang pertama yaitu adalah Isra Mi'raj. Kalau peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa menggambarkan masa depan. Peristiwa Isra Mi'raj itu menggambarkan peristiwa masa depan. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang zaman dahulu tidak tergambar. Zaman dulu nggak tergambar, bagaimana mungkin terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj yang di luar akal manusia pada saat itu. Tapi di zaman sekarang kita bisa lihat peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang sudah bisa masuk ke dalam nalar dan akal manusia. Kalau zaman sekarang kita lihat, ya, ada televisi, ada live streaming, ya, kemudian ada teknologi yang luar biasa. Itu dulu di zaman terjadinya Isra dan Mi'raj sebetulnya itu sudah ada, Pak. Ya, itu sebetulnya sudah gambarannya. Kenapa? Peristiwa Isra Mi'raj itu pada saat Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW itu ketika selesai melaksanakan dan menunaikan dan dimuliakan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau itu pertama kali bercerita kepada Abu Jahal. Di tengah jalan di pagi hari bertemu dengan Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam musuh bebuyutan Nabi. Ibarat kata Rasulullah, Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umat Nabi. Rasulullah mengatakan, inna likulli nabiyyin fir'aunan wa fir'aunu hadhil ummah Abu Jahlin. Setiap daripada para nabi itu ada Fir'aunnya, Pak. Dan Fir'aun daripada umat ini kata Rasul adalah Abu Jahal. Jadi setiap nabi itu juga ada Fir'aunnya. Jangankan nabi, kadang-kadang para ulama, ya, para dai, para kiai, ya, mereka kaum solihin juga ada Fir'aunnya kadang-kadang. Orang dakwah itu pasti akan ada orang yang tidak suka. Kalau ada ulama pasti akan ada orang yang menentang. Bahkan dalam membuat acara yang seperti ini kadang-kadang juga ada yang menentang. Buat apa acara-acara Isra Mi'raj? Buat apa acara-acara seperti begitu? Itu ngabis-ngabiskan uang, kadang-kadang begitu. Ya.
Sudah kita sekarang lagi tidak punya uang, pesetan nih. Repot ekonomi, ini bikin acara. Pasti dalam sebuah kebaikan itu pasti akan ada orang yang menentang. Jangankan kita, sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga ada yang menentang. Makanya kalau ada ibu-ibu acara yasinan tahlilan, kalau ada yang nggak setuju lanjut aja, nggak usah bingung dengan orang-orang yang tidak setuju. Ya, karena memang itulah jalan sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Nah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Abu Jahal, Nabi cerita sama Abu Jahal. Ya. Nabi cerita kepada Abu Jahal, ya Abul Hakam, namanya Abul Hakam. Saya tadi malam itu diisrakan oleh Allah. Berangkat ke Baitul Maqdis dan saya berkeliling di Baitul Maqdis. Kemudian kata Abu Jahal, yang betul kamu Muhammad. Tadi malam kamu ke Baitul Maqdis, kamu ke Masjidil Aqsa. Iya, pagi ini kamu sudah di sini. Ini pagi ini kamu sudah di sini. Itu perjalanan membutuhkan 1 bulan. Ya, PP pulang pergi itu 2 bulan. Kamu tadi malam berangkat, pagi sudah sampai. Enggak mungkin ini. Coba Muhammad, kamu angkat kaki kamu 1. Kata Abu Jahal. Diangkat oleh Nabi. Angkat lagi yang satunya. Kata Rasulullah, enggak bisa. Wong kamu aja kaki tidak bisa terbang, mau berangkat ke Masjidil Aqsa. Kamu aja enggak bisa terbang. Subhanallah. Zaman dulu tidak tergambar ada orang berangkat ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian dia kembali dalam 1 malam. Ya. Tapi zaman sekarang tergambar. Kalau dari Masjidil Aqsa sekarang berangkat ke kota dari Mekah menuju Masjidil Aqsa cuma 1 jam. PP 2 jam. Walaupun perjalanan Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu perjalanan Rasulullah bukan 2 jam, bukan 3 jam. Berapa perjalanan Rasulullah dari Isra dan Mi'raj? Cuman sekedar 25 menit. 20-25 menit. Nabi Muhammad itu melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj 20 sampai 25 menit. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Daibai, Allah Subhanahu wa taala itu mengembalikan Nabi di tempat duduknya qabla an yabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arif. Nabi itu pada saat itu kan duduk, tidur beliau itu tadi tidur. Ya, tidur. Ada periwayatan di rumahnya, tempat base campnya Rasulullah SAW, yaitu adalah Baitul Arqam. Ada yang mengatakan beliau tidur di Hijr Ismail. Ala kulli hal Rasulullah duduk, tidur. Ketika beliau tidur datang malaikat Jibril. Selesai perjalanan Nabi Muhammad dikembalikan di tempatnya tersebut sebelum tempatnya dingin, Pak. Jadi kurang lebih 20-25 menit. Jadi kalau saya duduk di sini, ini kalau saya duduk, saya duduk di sini. Kemudian saya berdiri. Saya balik ke sini, ini tempat belum dingin, masih hangat. Itu namanya 20-25 menit dan itulah yang terjadi kepada Nah, kalau perjalanan 20-25 menit itu juga zaman sekarang belum terjadi. Mungkin terjadi nanti kalau ada jet. Kalau pesawat nggak bisa. Tahu jet? Jet yang begitu. Kalau kereta cepat belum bisa. Kereta cepat dari Surabaya ke Jakarta berapa jam? Kereta cepat Bu dari Surabaya ke Jakarta. Ada nggak? Ada? Nggak ada, masih belum. Yang ada dari Bandung ke Jakarta. Kalau memang ada diprediksikan 4 jam. Kalau sekarang yang ada kan apa? Argo Bromo Anggrek. Kalau Argo Bromo Anggrek 8 jam. Itu Rasulullah SAW cuma 25 menit beliau sudah melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Zaman dulu tidak tergambar, zaman sekarang tergambar dengan adanya pesawat.
Ya, oleh karena itu, ya, sebetulnya ada caranya. Ada caranya seseorang itu bisa untuk melakukan perjalanan ke Mekah, ke Madinah, ke Masjidil Aqsa. Cuman melangkah begini saja, set sampai. Melangkah satu kaki, set sampai. Pak, langkah lihat Mekah, pulang satu langkah lagi balik. Bisa nggak? Bisa? Bu, bisa? Bisa apa nggak bisa? Mungkin nggak mungkin? Mungkin apa nggak mungkin? Pak, saya berdiri melangkah satu kaki, set sampai di Mekah. Mungkin nggak? Mungkin? Mungkin apa nggak mungkin? Para wali itu mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Ya para wali, kepengen nggak begitu? Kepengen nggak? Jadi satu langkah set sampai Mekah. Kepengen Bu ya? Kepengen satu langkah mau kemana? Ke Mekah. Yakin? Takutnya nanti satu langkah begini, seret, kepinginnya ke Amerika. Para wali-wali itu bisa satu langkah sampai ke tempatnya, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke ujung-ujung manapun bisa. Tahu, kepengen tahu caranya? Jadi wali dulu. Hah? Pak, pengen tahu caranya? Jadi wali dulu. Jadi wali dulu. Kalau Anda bisa jadi wali, bagaimana Beb caranya supaya jadi wali? Pengen? Kira-kira kalau jadi wali apa yang diminta? Pak, kalau nanti jadi wali apa yang diminta? Pengen apa? Kawin lagi? Enggak? Jangan Pak, ini ibu-ibunya sudah solehah semuanya. Nggih. Kalau nanti jadi wali apa yang pengen? Pengen apa Bu? Pengen semuanya. Kepingin semuanya katanya. Berarti kepingin suami kayak saya. Ya pengen semuanya pasti kan kepingin suami ganteng, ya, kaya, betul, soleh, yang tidak memadukan istri, betul. Makanya nggak jadi wali-wali kita ini. Oh belum apa, jadi wali apa? Kepengen semuanya Beb. Ya, kalau para wali itu, ya mereka tidak ada keinginan. Apa keinginannya? Diserahkan kepada Allah. Serah Allah mau kasih apa nanti saya. Ya, mau dikasih surga terima, dikasih neraka wali itu terima. Mau terima dikasih neraka? Rabi'ah al-Adawiyah beliau mengatakan, ya, saya walaupun ditaruh neraka, yang penting Allah Subhanahu wa taala rela, saya mau. Tuh, para wali-wali Allah. Kalau saya jadi wali pengen saat ini, ya, mikrofonnya tambah baik. Sound sistemnya tambah enak ya. Kurang sound sistemnya. Kurang ya? Kurang ya? Bondo 10.000. Coba bondo 50.000-an gak apa-apa. Bondo 10.000 ya. Insyaallah tahun-tahun yang akan datang akan bisa lebih makmur. Amin. Alhamdulillah hujannya sudah berhenti. Sekarang kita beralih kepada menghujani hati kita. Ya. Nah, kembali kita kepada cerita Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Jahal itu pegang tangan Nabi. Sini Muhammad. Nah, ini kesempatan kata Abu Jahal. Sini kamu saya ajak. Kemana? Kamu ceritakan semuanya di depan orang-orang Quraisy. Oh iya kata Nabi, nggak apa-apa. Dibawa Nabi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dikumpulkan di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat musyawarahnya para pembesar Quraisy. Abu Jahal berkata, ya ma'asyara Quraisy,
Ya. Coba kalian ini sekarang dengar ya. Apa yang dikatakan oleh Muhammad. Kalian dengar dengan seksama. Dia mau bercerita. Akhirnya Rasulullah bercerita, saya tadi malam telah berangkat ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, ya, dan saya keliling di situ. Mereka langsung heran, wah, kamu ini kalau bicara yang betul Muhammad. Itu perjalanan 2 bulan PP. Kamu pagi sudah di sini. Ceritanya tadi malam di sana. Mustahil itu. Itu cerita daripada mereka. Ada yang tertawa melihat Rasulullah SAW. Ada beberapa dikatakan bahwa ada yang Muslim pada saat itu mendengar cerita Nabi keluar dari agama Islam. Gara-gara itu. Karena nggak percaya. Rasulullah berangkat ke Baitul Maqdis, pulang di pagi hari. Kemudian mereka pun mulai untuk membuat Rasulullah SAW tambah bingung. Mereka berkata begini, ya Muhammad, kalau memang kamu tadi malam ke Masjidil Aqsa, ke masjid itu tadi, coba sebutkan kepada kami berapa jumlah pintunya, berapa jumlah jendelanya. Jadi Masjidil Aqsa yang besar itu Nabi Muhammad suruh menyebutkan berapa jumlah pintunya, berapa jumlah jendelanya, seberapa luas sih Masjidil Aqsa. Kan kamu nggak pernah ke sana, baru tadi malam. Orang baru sekali ke sana, sudah ditanyai pintunya berapa, sudah ditanyai jendelanya berapa. Ini ada musalla Nurul Yakin, ada berapa jendelanya? Bu, ada berapa jendelanya? Jangan dihitung. Anda kan tiap hari ke sini. Ya, yang di belakang berapa jumlahnya ini? Loh, ada berapa? Ada 3. Diketawain katanya. Ada 3. Ada berapa memang? Ada 4. Ya baru dihitung sama dia, ada 4. Sebetulnya nggak tahu ada berapa ini. Banyak orang yang di sini, kalau saya tanya berapa jendela Musalla Nurul Yakin, padahal tiap hari di sini, nggak tahu berapa jendelanya, jumlahnya. Pintunya aja 2. Saya tanya jendela, kan jawabnya pintu. Kak cocok jadi nabi gini. Ditakoi jendela, jawabnya pintu. Lah ini Rasulullah baru pertama kali berangkat ke Masjidil Aqsa sudah ditanya berapa jumlah pintunya, berapa jumlah jendela. Kalau memang kamu tadi malam berangkat, tapi memang karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Rasul, Nabi ataupun Rasul. Rasulullah SAW pun langsung datang malaikat Jibril kepada Nabi. Datang malaikat Jibril kepada Nabi, apa yang terjadi? Langsung ditunjukkan oleh malaikat Jibril di depan Nabi gambar Masjidil Aqsa. Jadi ibarat kalau zaman sekarang saya gambarkan itu Pak, seperti apa? Televisi. Jadi di depan Rasulullah itu sudah ditunjukkan TV LED 64 inci. Tapi saya nggak tahu itu mereknya apa itu. Samsung ya. Sing apik apa Samsung. Tunjukkan depan. Ibarat kalau zaman sekarang kita berpikir, malaikat Jibril itu menunjukkan gambar Masjidil Aqsa. Kan itu ibarat seperti televisi. Dan langsung ditunjukkan kayak live streaming. Zaman dulu nggak mungkin terjadi. Zaman sekarang kita bisa tahu hal tersebut bisa terjadi. Subhanallah. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Rasulullah langsung dilihatkan Masjidil Aqsa, kemudian tertulis di situ berapa jumlah jendelanya, berapa jumlah pintunya, semuanya disebutkan oleh Nabi. Itu orang-orang Quraisy gak bisa jawab, melongok ini. Iki sik pis
baru sekali peng bisa nih berangkat nang Masjidil Aqsa. Semuanya sudah tahu Nabi Muhammad. Subhanallah. Ya. Akhirnya mereka pun semakin bingung. Seakan-akan gak mungkin terjadi, tapi Nabi Muhammad bisa mensifati Masjidil Aqsa. Nah kemudian mereka masih ingin untuk menguji Nabi Muhammad. Masih ingin untuk menguji Nabi Muhammad. Mereka berkata, ya sudah wahai Muhammad, kamu tadi malam berangkat ke Masjidil Aqsa. Berarti dalam perjalanan kamu bertemu dengan rombongan kita, orang-orang Quraisy yang melakukan perjalanan ke Palestina. Jadi orang-orang Mekah itu sudah melakukan perjalanan ke Palestina. Di manakah mereka? Dan kapan datangnya? Kalau memang kamu itu tadi telah melaksanakan perjalanan jauh ke sana. Akhirnya malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, itu rombongan orang-orang Quraisy lagi dalam perjalanan dan mereka berada di daerah sini. 3 hari lagi mereka akan sampai. 3 hari lagi mereka akan sampai. Ceritakan oleh kata Rasulullah, ini mereka lagi sekarang berada di sini, di sini. Insya Allah dalam 3 hari mereka sampai. Subhanallah, orang-orang Quraisy itu menunggu-nunggu kedatangan rombongan mereka. Ini sudah sore, jam 5 sore. Ibarat kalau zaman sekarang itu sudah jam 5 sore mendekati maghrib. Rombongan belum datang, tapi matahari sudah mulai terbenam. Sudah mulai untuk terbenam, tapi rombongan belum datang. Apa yang terjadi? Allah mengatakan kepada matahari, matahari, kamu jangan terbenam dulu. Matahari, kamu jangan terbenam. Tunggu rombongan itu datang, baru kamu boleh terbenam. Itu kalau sekarang nggak ada teknologinya. Ya, kalau TV LCD live streaming ada. Tapi untuk memberhentikan matahari nggak ada teknologi. Cina, saya dengar-dengar, wallahu a'lam, negara Tionghoa katanya mau bikin matahari baru. Betul? Betul? Saya dengar-dengar, saya nggak tahu hoax apa enggak itu. Mau bikin matahari baru. Bu, pernah dengar nggak? Di WA. Ya. Saya juga bacanya di WA. Mau bikin matahari baru. Coba aja kalau bisa. Itu mah cuma cerita-cerita bohong. Mana ada matahari? Tahu matahari? Matahari itu panasnya melebihi daripada api yang ada di dunia. Ya, kalau Anda 100 meter sama matahari bisa habis terbakar. Ini seluruh planet yang ada di dunia itu memutari matahari. Kita mah berada di daerah yang tidak terlalu panas, di tengah-tengah. Planet apa? Bumi. Planet Kalau yang kedua planet apa namanya? Venus apa Jupiter? Planet Venus katanya. Kalau yang pertama Merkurius. Cerdas sing ndi wong. Guru modelnya. Sekolah ya. Pertama Merkurius, kedua Venus, ketiga bumi, ketiga bumi. Itu mengelilingi matahari. Katanya orang-orang Cina mau bikin matahari. Mustahil bisa terjadi. Kalaupun mereka bisa bikin, coba tanya kepada mereka, bisa nggak memberhentikan matahari? Ya, memberhentikan matahari. Kata para astronot di atas sana itu, ya, itu kalau ada satu bintang saja bergeser bukan pada waktunya atau bukan pada tempatnya, maka hancur seluruh daripada alam semesta. Tapi karena memang Allah yang memiliki alam semesta,
matahari pun didiam. Ada satu wali min auliyaillah. Ini cerita wali. Dia itu ya bangun tidur belum sholat asar. Belum sholat asar. Rasulullah itu pernah 2 kali memberhentikan matahari. Ya. Rasulullah SAW. Ini ada seorang wali ini bangun tidur belum sholat asar dan sudah mau masuk waktu apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, itu matahari berhentikan. Matahari berhentikan. Kenapa? Saya mau sholat asar dulu. Tapi jangan nyoba-nyoba loh. Kok turu gak sembayang, gampang kok matahari tak ojo. Ada wali, ini wali diberhenti. Akhirnya berhenti. Subhanallah. Wali min auliyaillah, keramat. Sebuah mukjizat bisa terjadi kepada para nabi dan bisa terjadi kepada para subhanallah, ada wali bagian sana marah dia. Marah dia. Loh, iki kok mandek iki? Apa? Aku ate buka gak iso-iso. Ate buka ya kira nak gini kira tak buka sampean. Hah? Untung gak ono sing ngono ya. Nek ono mandek ngono gak buka Allah. Jadi subhanallah, itu rombongan belum datang, rombongannya Nabi Muhammad belum datang, Allah mengatakan kepada matahari, kamu jangan terbenam dulu. Begitu itu rombongan datang, matahari terbenam. Subhanallah. Itulah mukjizat daripada Isra dan Mi'raj yang sampai sekarang pun tidak ada yang mampu untuk bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita mah harus bangga. Kadang-kadang kita ini enggak bangga dengan produk-produk Islam. Kita mah sama handphone, wah luar biasa bangganya. Ya, bangga kita kalau dengan produk-produk daripada orang-orang kafir. Kalau Anda punya iPhone 13, bangga enggak? Bangga enggak? Bangga enggak? Pasti ikut nyuting di sini. Punya iPhone 13. Tahu iPhone berapa? 13 paling tinggi tipenya berapa? Hah? 11. 14 sekarang. Wah, saya ketinggalan zaman. iPhone 14. Wah, Anda pakai iPhone 14. Wah, jalannya di sini beda sudah. Ditunjukkan di sini. iPhone 14 produk. Tapi kalau Anda bawa Al-Quran, ditunjukkan nggak? Tunjukkan nggak? Nggak ditunjukkan kalau bawa Al-Quran. Kalau bawa iPhone, bawa PCX yang baru. PCX yang berapa harganya? Berapa? Harganya sudah tahu 33. Masih gak tuku-tuku, pokoknya hargai ya. Ini produk-produk orang-orang di luar Islam. Tapi produk-produk kaum muslimin kita gak bangga dengan hal tersebut. Kadang-kadang kita menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kadang-kadang kita hampir setengah gak percaya kadang-kadang. Betul gak itu cerita Isra Mi'raj sampai begitu? Kadang-kadang ada kaum muslimin seperti begitu. Tapi giliran begini percaya. Nah, giliran begini percaya. Kadang-kadang kalau saya ceritakan wali-wali, banyak orang gak percaya. Tapi kalau sudah saya ceritakan masalah handphone, percaya. Inilah kekurangan daripada kaum muslim. Mudah-mudahan kita bisa menambah daripada keimanan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Masyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, pada malam hari ini kita ini memperingati haul daripada Sayyid Mustafa. Betul? Makamnya ada di sini. Di selatan sana. Kita memperingati daripada haul seorang wali min auliyaillah. Kan banyak orang zaman sekarang itu pengen untuk menjadi
wali. Tadi sudah saya katakan pengen jadi wali, pengen. Ya. Orang itu kalau mau jadi wali enggak harus seorang habib, enggak harus seorang kiai, enggak harus ulama. Kalau mau jadi wali min auliyaillah, ya beramal soleh, bermanfaat untuk orang lain, bersihkan hati dan jiwa. Amal soleh, ibadah, manfaat untuk orang lain. Kalau dia kaya dengan uangnya, kalau dia itu sudah tua dengan pemikirannya, kalau dia nggak kaya, nggak punya ide-ide yang dengan tenaga. Kalau Anda bisa bermanfaat untuk orang lain, dan yang terakhir bersihkan jiwa, bersihkan jiwa, nggak sombong. Ya. Bukan dia kaya gara-gara nyumbang uang banyak, minta duduknya di depan. Ada yang begitu? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada? Pak ada Pak? Ada? Gara-gara dia itu tadi mempunyai ide-ide yang brilian, alias punya pemikiran-pemikiran yang pintar, kemudian dia merasa bahwa aku yang paling hebat. Enggak ngono. Nek wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu beramal soleh, bermanfaat untuk orang lain, hatinya enggak harus ulama, enggak harus kiai, enggak harus haba. Kita mah semuanya bisa jadi wali min auliya. Saya kasih contoh, mau saya kasih contoh. Kalau kita wali murid, wis rabi apa guru? Lho durung wali murid jare. Rabi dhisik gak apa-apa dadi wali murid. Tak duakno anu wae, wali kota, ya apa? Amin amin. Awas sudah dadi wali kota lali ambek aku. Sapa jenenge? Oh Rafiq. Mari ngene dadi bansur naik dadi wali kok. Amin. Terus amin wae. Kok kabul gak kabul urusane ya. Pikir gak mungkin, mosok aku dadi wali kota. Jane sapa ya kan? Gak ngerti sampean. Bu, nggih. Sampeyan gelem tak dadine Megawati, gantine Megawati gelem ah? Gak gelem ya? Gak gelem. Ora enak duwe akeh. Hah? Nyeruduk jarine. Ya sing penting kan duwike ya. Wis aja melok parteni, ya toh. Duwike akeh sing penting ngono ae. Gak melok-melok politiki. Sampeyan tak kei contoh iki, Pak. Tutuk kiai bukan habaib, bukan ulama, tapi jadi wali. Wali luar biasa. Sampai sekarang makamnya itu penuh sesak dengan orang-orang yang berziarah. Siapa? Anda datang itu ke Ampel. Di Ampel itu ada 9 kuburan. Namanya Mbah Soleh. Jadi, pernah tahu Mbah Soleh? Pernah ziarah? Pernah ziarah apa gurung? Sampeyan gak sah dadi wong Surabaya gak pernah ziarah kono. Ayo, pernah ziarah enggak? Belum. Oh. Iya, Beb, ojo Mbah Soleh. Mbah Sunan Ampel gak pernah ziarah. Loh, sering kok Ampel? Iya, cuman desek-desekan senggol-senggolan. Ya, nggih Bu. Ono sing ngono iku ono. Nang Ampel gak ziarah. Cuman keliling. Cari kesempatan dalam kesempitan. Hati-hati loh, Mbak Sunan Ampel ngamuk. Ya. Mbah Soleh itu ya kisahnya bukan habib, bukan kiai, bukan ulama, cuman tukang sapu. Nyapu tok iku lho. Tapi ikhlas karena dekat dengan para ulama, hatinya bersih. Ping 9 matine. Ya apa sampe?
kuburane ana so. Apa? Manfaat. Makanya kita mah jadi orang itu jadi harus manfaat, memberikan daripada manfaat kepada orang lain. Apapun statusnya. Enggak harus jadi ketua panitia. Enggak harus jadi ketua. Kadang-kadang enggak iso, aku ketua panitia. Nek gak buyar, gak ono Isra Miraj. Ora sih. Enggak lah. Kata Habib Muhammad bin Hadi rahimahullah. Dalam acara seperti begini, yang pertama kali mendapatkan pahala ya, dan terus mengalir sampai akhir siapa? Tukang bersih-bersih. Nih, yang anu karpet nih. Ya. Yang anu karpet. Bentangkan karpet, bersihkan anunya. Sebelum orang datang dia sudah dapat pahala. Iki kabeh wis mulai kabeh dia bersih-bersih. Bersihkan. Semua sudah dapat pahala, ini ditambahi pahala. Oh, congkok na acara. Aku bagian bersih-bersih, Beb. Bersih-bersih apa? Bersih-bersih panganan itu. Ya, be ono sisa-sisae. Ya, lebokno kresek. Ayo iku hati-hati gue, ning arep-arep ngene ono gedang. Ya. Delok modele ya, ono sing wis nggo kresek iki, ono. Nggih, Bu. Makanya kalau kita mau jadi wali bersihkan hati, enggak apa-apa wis aku masih berseni ya, bersihkan, masih gak dikei berkatan yo gak apa-apa. Mantep pokoknya dapat pahala. Ojo teko gara-gara berkatan. Ibu-ibu itu untuk berkatan. Sampai wis mari ya. Mari. Bapak-bapak. Sampun. Kok wis gak ono? Oh, sudah dimakan. Kali nyebut loro lho ya. Sisi tok. Muncul mandi dipangan. Aku dulu berkatan itu. Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu ibu-ibu masih awet dia itu. Ya. Bapak-bapak sudah habis. Ya insyaallah mudah-mudahan yang datang bukan hanya sekedar dapat berkah. Insyaallah dapat berkah daripada beliau. Ya, yang kita holi pada malam hari ini Sayyid Mustafa yang membabat alas di tempat ini dengan harapan insyaallah nanti semua yang ada di sekitar sini itu bisa mendapatkan daripada syafaat. Ya, kalau seandainya Allah mengatakan yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Setiap daripada manusia nanti di hari kiamat dia itu akan dipanggil. Semuanya itu akan dikumpulkan bersama dengan para imam-imam mereka. Mudah-mudahan orang yang ada di sekitar sini imamnya adalah Sayyid Mustafa disambungkan sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, itu Mbah Soleh itu bisa jadi wali, makamnya jadi 9. Ya, itu berkat dekat dengan wali. Makanya Anda yang ada di sini usahakan kalau bisa tempat itu diziarahi tiap hari ziarah. Bacakan Yasin, bacakan daripada tahlil. Insyaallah bisa masuk bagian berkat daripada para aulia Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan ya makam daripada beliau, memakmurkan musalla Nurul Yakin ini insyaallah, karena sebentar lagi kita akan menyambut daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di sekitar sini Allah Subhanahu wa taala berikan ya kekompakan untuk bisa lebih semangat lagi menghidupkan daripada kegiatan-kegiatan keagamaan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anak-anak kecil generasi penerus ini insyaallah menjadi generasi yang lebih baik. Generasi-generasi yang bisa kita banggakan, bisa meneruskan daripada perjuangan yang dimulai. Kan ini adalah haul yang dilaksanakan dan ini adalah baru yang ketiga kalinya. Insyaallah tidak akan terputus
di tahun-tahun yang akan datang insyaallah akan ada acara haul, akan ada acara Isra Mi'raj. Insyaallah nantinya kalau ada bulan Maulid Nabi, insyaallah akan ada acara Maulid Rasulullah SAW di tempat ini. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan siapapun yang ada di sekitar daripada makam beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada siapapun yang mau untuk berbakti, mau untuk berpartisipasi di dalam acara-acara keagamaan berkaitan dengan apa yang terjadi, apa yang akan kita laksanakan dari keagamaan di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alna wala ma ma'ana wala ma fina syaqiyan wala mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Awsilillahumma thawaba ma 'amilnahu min 'amalin salihin في هذا المجلس المبارك هدية واصلة رحمة نازلة بركة شاملة، نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آل رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله، جميع خلفاء الراشدين وجميع أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح أهل زنبل والفريد وأقدار وبشار والشبيكة والمعلى والبقيع، لا سيما أربعة الأئمة المجتهدين ومخلدين في الدين والعلماء الآمنين والقراء المفسرين، جميع الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، جميع ساداتنا آل أبي علوي، ثم إلى أرواح أولياء التسعة خصوصا مولانا أحمد رحمة الله مولى أمبل، جميع أولياء التسعة أصولهم وفرهم ومن انتسب إليهم بنسب أو سبب أو سهر ومن جاورهم وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى من كانت القراءة والتهليل بسببه عبدك الفقير إلى عفوك ورحمتك السيد مصطفى وأصوله وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، جعله نورا يسعى وتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعله فداء له من النار، فكاكا له من النار، حجابا له من النار، اشتراء له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عن. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث غير مفتونين ولا مخذولين برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة.